dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita lihat di samping, huruf hamzah itu huruf apa? Oh, ternyata huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran, kemudian langsung dapat mempraktekannya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 228. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 228 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, dengan harapan Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah. Walaupun belajarnya sedikit-sedikit saja, yang terpenting Bapak Ibu Saudara semuanya langsung paham tajwid, langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah manapun dan juga di ayat apapun, seperti itu. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 228 ini. Pada bagian yang ketiga kita akan belajar dari sini, dari wa bu'ulatuhun sampai islaha. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Yang intinya itu ke sebelah kanan. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya daripada suatu huruf,
Maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf yang intinya itu ke sebelah kiri. Nah. Baik, yang pertama di sini wabu'u dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya itu sama saja. Di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu tanda bacanya yang kita perhatikan atau harokatnya untuk menentukan apakah huruf ini dibaca panjang atau pendek seperti itu. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih. Nah, ini tanda baca dhammah namanya nih atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ain memiliki tanda baca dhammah dan berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, makanya huruf ain ini dibaca panjang. Nah, atau ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat di belakang huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, jadi terserah mana yang kiranya memudahkan saudara dalam mengingat dan juga dalam memahami. Huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, nah, itu yang kami maksud sama saja. Yang terpenting saudara paham. Nah, ini huruf waw sukun, sebelumnya atau di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah. Ini namanya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya itu 2 ketukan. 1, 2. Wabu'u. Ketukan itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wabu'ulatuhun. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini. Nah, seperti angka 3 terbalik. Nah, ini namanya tanda tasydid. Nah, kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan supaya saudara yang pemula tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak keliru maka kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah, tapi di sini yang kita temui adalah huruf nun bertasydid. Kita perhatikan huruf sebelumnya ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka berarti huruf nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, maka cara membacanya itu digunakan itu ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Latuhun. Nah, kita panjangkan sejenak. Berapa panjangnya gunnah itu? Nah, jadi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mutaakhirin, maka gunnah itu dikiaskan dengan harokat. Nah, maka dikiaskan panjangnya gunnah itu adalah 2 harokat. Nah, walaupun di referensi yang lain kami pernah membacanya bahwasanya panjangnya gunnah itu lebih daripada 2 harokat. Nah, tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama
yang mutaqaddimin ya, atau ulama-ulama kudama, ulama yang terdahulu, maka tidak ada gunnah itu dikiaskan dengan harokat. Nah, tidak ada. Tapi kalau mengikuti ulama-ulama yang mutaakhirin ya, maka gunnah itu dikiaskan dengan harokat, yakni 2 harokat. Nah, jadi untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kita ikuti ulama yang mengkiaskan dengan harokat, yakni 2 harokat, atau kalau untuk mempermudah kita dalam belajar kira-kira 2 ketukan. La tuhunna ahaqqu biraddihin. Di sini ada huruf ra. Huruf ra ini memiliki tanda baca fathah. Baris 1 ke atas ini tanda baca fathah namanya, atau harokat fathah. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah dibaca tebal. Maka pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya itu kita tebalkan. Birad dihin. Jangan dibaca bira, jangan, tapi ditebalkan huruf ra-nya. Birad dihin. Nah, seperti itu. Haqqu biraddihin. Nah, kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Sudah detail kami tadi jelaskan. Yang di sini tadi sudah detail kami jelaskan. Nah, ini hukumnya gunnah musyaddadah. Cara bacanya digenahkan atau didengungkan. Biraddihin. Nah, fi ini adalah mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1, huruf ya sukun pasangannya tanda baca kasrah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, sebelumnya tanda baca kasrah, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Fi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi dza dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri, tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf dza, di atasnya nih ada tanda baca fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka tanda seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah tanda mad atau tanda panjang seperti itu. Sehingganya dza ini dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan tadi itu. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Fi dzalika in. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Nah, perlu untuk kita ingat, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif kan nih ha? Tapi huruf alifnya itu dia memiliki tanda baca nih ha? Memiliki tanda baca atau memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Kalau alif itu dia seperti ini alif nih. Nah, ini alif nih. Nah, ini alif nih. Tidak ada tanda bacanya dia. Tapi kalau ada alif memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah kasratain, dan yang nomor 3 itu dhammatain.
Setiap membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan, atau huruf di depannya tuh kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini huruf nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya tuh kita perhatikan. Huruf nun sukun nih setelahnya atau di depannya adalah huruf hamzah. Kita lihat di samping. Huruf hamzah itu huruf apa? Oh, ternyata huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya izhar halqi, dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi huruf nunnya itu terbaca dengan jelas. In aro begitu. Kemudian tidak didengungkan, jadi pendek saja. Jangan dibaca seperti ini. In aro, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. In aro begitu, karena dia tidak didengungkan. Nah, in aro, ro dibaca panjang. Namun sebelum itu ini huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca fathah. Tebalkan huruf ro-nya, naikkan pangkal lisan kita. Ro begitu. Ro dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 pula sekarang. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini tanda baca fathah namanya nih, baris satu ke atas nih tanda baca fathah namanya, atau harokat fathah. Alif sebelumnya tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang, seperti itu. Sehingganya huruf ra dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Ra, du dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Sebelum huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, sudah detail kami tadi jelaskan di awal. Nah, pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini, tanda baca dhammah seperti ini. Huruf waw sukun sebelumnya tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau dalam beda kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. 4 harokat berarti atau kira-kira 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, atau 5 harokat. In aradu islaha. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif nih, bendera ke samping nih alif nih. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. La mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Islaha. Nah, ha ini namanya adalah mad iwad. Nah, sekarang kita lihat untuk mengenali mad iwad itu mudah seperti ini. Di sini kalau kita membaca Al-Quran nih, kita berwakaf, tepat di suatu huruf, tapi hurufnya itu ada huruf alifnya nih, ada huruf alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau tanwin fathah. Ada alif,
ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah tain atau tanwin fathah, dan kita berwakaf pada huruf tersebut. Nah, maka fathah tainnya itu dihilangkan, jadi jangan dibaca islahan, jangan, tapi dibaca islaha. Jadi tanwinnya itu dirubah menjadi tanda baca fathah. Nah, kalau ada alif nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, kemudian kita berwakaf pada huruf tersebut. Nah, maka terjadilah mad iwad. Kemudian tanda baca fathatain atau tanwin fathahnya ini ya, atau fathah tanwinnya ini dirubah menjadi fathah. Jadi jangan dibaca islahan, jangan, tapi dibaca islaha begitu. Nah, panjangnya mad iwad itu adalah dua harokat. Nah, jadi ciri-cirinya kalau kita membaca Al-Quran ada huruf alif. Nah, huruf alif ini kan huruf alif nih. Nah, sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau fathah tanwin. Nah, kemudian kita berwakaf di huruf tersebut, maka fathah tanwinnya itu dirubah menjadi fathah. Jangan dibaca islahan, jangan, tapi dibaca islaha begitu. Nah, maka terjadilah mad iwad panjangnya 2 harokat. Nah, ini kan kita berhenti nih tepat di huruf H. Nah, huruf H ini dia memiliki tanda baca fathatain. Nah, kemudian sih sebelumnya nih ada huruf alif nih, atau ada huruf alif sebelumnya ada huruf yang memiliki fathatain. Kita berwakaf pada huruf tersebut. Nah, maka terjadilah mad iwad. Tapi kalau ini kita tidak berwakaf di sini, tidak berhenti pada huruf H ini, kita teruskan bacanya, kita wasolkan, kita sambung bacanya, maka tidak terjadi mad iwad. Dia terjadi kalau dia berhenti saja atau berwakaf saja tepat di huruf H ini. Ini kalau kita tidak berwakaf, tidak berhenti di sini, maka tidak terjadi mad iwad. Nah, kalau berwakaf baru terjadi mad iwad begitu. Islaha. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, seperti itu. Sekarang coba kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Cukup sekian belajar tajwid kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, tidak lupa, maka sempatkanlah waktu untuk senantiasa membuka Al-Quran dan juga membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.